Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa salat adalah ibadah istimewa dan mempunyai kedudukan tinggi dalam syariat Islam, karena merupakan perintah langsung dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perjalanan Isra dan Miraj. Selain salat 5 waktu yang hukumnya wajib, ada juga beberapa salat sunnah yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Salat bukan hanya sekadar rutinitas atau ritual semata. Jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, salat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Ada 5 golongan tingkatan orang yang melaksanakan sholat yang disampaikan Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa saja itu? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil As-Sayyid mengklasifikasikan tingkatan orang yang sholat menjadi 5 golongan. Berikut diantaranya. 1. Al-Muwakab, golongan yang disiksa. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat, namun akan diazab di akhirat kelak karena melalaikan rukun dan waktunya. Sholat tanpa memperhatikan rukun-rukunnya, seperti tumakninah dalam sholat, suka menunda sholat hingga keluar waktunya, wudunya tidak sempurna padahal ia merupakan syarat sahnya sholat. Allah berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang-orang yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-7. Salah satu yang dapat menyebabkan sholat tersebut tidak diterima dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6954 dan Muslim nomor 225. Dalam hadis lainnya dijelaskan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian berdiri melaksanakan 2 rakaat dengan tidak mengucapkan pada dirinya konsentrasi ketika salat, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari nomor 160 dan Muslim nomor 22. Renungkanlah wahai hamba Allah, jika melalaikan sholat saja telah celaka dan binasa, apalagi yang tak sholat sama sekali. Wal iyadzubillah. 2. Al-Muhasab, golongan yang dihisab. Mereka adalah orang-orang yang menjaga rukun, waktu, dan wudu yang merupakan standar minimal sahnya sholat secara lahir. Namun sayangnya mereka lengah dalam upaya menjaga diri dari was-was dan pikiran-pikiran yang menghilangkan rasa khusyuk. Meski tidak berkonsekuensi dosa dan siksaan seperti golongan yang pertama, namun mereka tetap akan dihisab di akhirat kelak atas sholatnya yang tidak dilakukan dengan khusyuk. Salat yang di dalamnya tidak ada khusyuk dan tidak menghadirkan hati, walaupun sah, tetapi besarnya pahala dilihat dari makin khusyuknya kita di dalam salat. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang selesai dari salatnya, tetapi ia hanya mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan separuhnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 796, An-Nasai dalam Al-Kubra 1 halaman 316. 3. Al-Mukafar, anhu, golongan yang diampuni. Hal yang membedakan antara golongan ini dengan yang sebelumnya adalah tatkala was-was dan pikiran yang mengganggu kehusyukan sholat datang, mereka senantiasa berjuang keras untuk melawannya dan tidak menyerah begitu saja. Meskipun kadang sesekali jatuh dalam was-was yang ditebarkan oleh setan, namun mereka segera kembali dan memperbaikinya, sehingga Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya mengapresiasi perjuangannya dengan memberi dispensasi berupa ampunan atas ketergelincirannya. Untuk itu agar bisa muncul kehusyukan, maka dalam sholatnya, mereka merasa takut kepada Allah dan dekat dengannya.
Kedekatan dengan Allah ini dirasakan ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, mencintainya, khasyah rasa takut berdasarkan ilmu kepadanya, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, khauf takut, raja, berharap, itulah yang menyebabkan seseorang makin khusyuk. Sedangkan jika hati tidak khusyuk, yang dihasilkan adalah gaflah, lalai, pikiran kemana-mana, was-was, kegelisahan yang tidak berdasar, dan rusaklah khusyuk anggota badan. Untuk itu, hendaknya seorang muslim dapat menyingkirkan segala hal yang dapat mengganggu kehusyukan dalam sholatnya. Dari Utsman bin Affan, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim ketika waktunya salat wajib, lalu ia membaguskan wudunya, ia khusyuk dalam salatnya, dan menyempurnakan ruku, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama tidak dilakukannya dosa besar, dan itu setiap masa semuanya." Hadis riwayat Muslim nomor 228. 4. Al-Musab, golongan yang diberi pahala. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh pahala yang berlimpah karena menjaga lahir dan batinnya untuk sholat. Tak rela barang sedetik pun pikirannya untuk selain sholat beribadah kepada Allah. Hatinya benar-benar telah tenggelam dalam lautan kenikmatan sholat yang agung. Hadirnya hati ketika menghadap Allah dan tenangnya anggota badan, juga perkataan dan perbuatan orang yang salat ikut dihadirkan sejak awal hingga akhir salat dengan penghadiran dalam rangka pengagungan, pendekatan diri hamba kepada Allah, dan bahwasanya ia sedang bermunajat kepada Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. 5. Al-Muqarrab min Rabbihi, golongan yang istimewa di sisi Allah. Golongan ini berada pada level tertinggi. Mereka adalah orang-orang yang ketika bangkit berdiri untuk sholat menyadari bahwa hakikatnya dia sedang berdiri di hadapan Allah Ta'ala, baik itu jiwa dan raganya, setiap gerak-geriknya disaksikan oleh Allah yang Maha Agung, seakan dia melihat Allah sedang menyaksikan sholatnya, sehingga hatinya diliputi oleh rasa cinta dan keagungan untuk Rabb-nya. Tiada lagi tempat bagi rasa was-was dan pikiran-pikiran yang mengganggu sholat, karena dia telah disibukkan dengan Rabb-nya. Baginya sholat bukan lagi sebatas kewajiban tapi kebutuhan, pelipur lara, dan sumber ketenangan. Perbedaan antara golongan ini dengan yang lainnya bagaikan jarak antara langit dan bumi. Mereka dalam golongan ini juga menjadikan sabar dan sholat sebagai perantara mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah berfirman, "Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Bahkan sholat akan dijadikan sebagai penyejuk hati, sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian. Dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam salat." Hadis riwayat An-Nasai nomor 3939 dan Al-Baihaqi nomor 13836. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam mendirikan sholat baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik senang maupun sedih. Jadi, di manakah level sholat Anda sekarang? Semoga kita dapat tetap menjaga dan istiqomah dalam menegakkan sholat dan dapat mengamalkan setiap kebaikan yang ada dalam sholat. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.